Baik semua, perkenalkan nama saya Putu Adi Nerawan, NIM 1815051067. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan nomor 1, yaitu pengertian dan perbedaan TCP dan UDP. Nah, yang pertama, pengertian TCP. TCP atau bisa disebut dengan Transmission Control Protocol adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antara komputer oleh suatu komputer yang tergabung melalui jaringan internet. Nah, dari pengertian tersebut, TCP tadi bisa kita pahami bahwa yang pertama ada lebih dari satu komputer yang tergabung dan berkomunikasi menggunakan TCP. Yang kedua, komputer yang terkoneksi melalui protokol melakukan sharing data. Dan yang ketiga, komputer yang terkoneksi TCP juga berarti terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, di sini dapat dijelaskan kelebihan TCP atau IP yang pertama, sangat cocok digunakan untuk mengoneksikan berbagai macam jaringan karena tidak terikat pada jenis perangkat keras khusus. Yang kedua, bisa digunakan untuk menghubungkan mesin-mesin dengan perangkat lunak serta bersifat open protokol standar. Yang ketiga, mampu digunakan untuk mengidentifikasi jaringan TCP lain dengan identitas yang berbeda, walaupun sifatnya adalah global. Yang keempat, memiliki tingkat konsistensi yang tinggi sehingga banyak penggunanya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian UDP atau bisa disebut dengan User Datagram Protocol. Nah, UDP adalah salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi saat Anda mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan penukaran data. UDP memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, hanya membutuhkan resource kecil. Yang kedua, bisa digunakan untuk mengirim pesan secara broadcast. Yang ketiga, membutuhkan negosiasi di awal sehingga pembuatan koneksi lebih cepat. Dari kelebihan tersebut dapat disimpulkan bahwa UDP memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, bisa diandalkan untuk bertukar data. Yang kedua, pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Dan yang ketiga, bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. Yang keempat, jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. Dan yang terakhir, tidak dibutuhkan keahlian dari si pengguna untuk bisa mengirimkan pesan, sehingga bisa digunakan oleh semua orang. Baik, perbedaan TCP dan UDP bisa dilihat di PPT saya. Yang pertama, kemampuan koneksi. Nah, maksud dari kemampuan koneksi itu, bila komputer Anda menggunakan UDP, maka Anda bisa berkomunikasi antara komputer tanpa perlu adanya koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Yang kedua, karakteristik. Nah, di sini dimaksudkan jika UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectless atau tidak berbasis koneksi, sedangkan TCP adalah kebalikan, yaitu berbasis koneksi. Yang ketiga, contoh aplikasi. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol UDP dan TCP juga berbeda. Contoh UDP adalah SAN RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu contoh dari TCP antara lain FTP, SMTP, Telnet. Dan yang keempat, jenis port. Perbedaan UDP dan TCP berikut terletak pada jenis
port yang digunakan. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 barisan, yakni 49152, 65535. Untuk ekparel port 1 1023, untuk Welkno port dan port 1024 49151 untuk register port. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer, di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Dan yang terakhir, transmisi data. Proses transmisi data pada UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut, berbeda dengan TCP. TCP memiliki 2 jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya 2 jalur tersebut membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang list shortcut primitif. Di dalam bahasa shortcut dikenal primitif untuk melakukan koneksi menggunakan shortcut. Shortcut yang paling populer adalah shortcut Berkeley Unique, di mana pengguna bertukar pesan berdasarkan respon permintaan atau cukup melalui transfer block. Berikut shortcut Berkeley Unique yang memiliki primitif sebagai berikut. Yang pertama ada primitif shortcut. Di sini fungsinya membuat komunikasi shortcut baru. Yang kedua ada bit. Fungsinya menyematkan alamat lokal ke shortcut. Yang ketiga ada listen. Listen sini gunanya untuk mengumumkan bahwa shortcut siap menerima koneksi dan mengalokasikan ruang antrian. Yang keempat ada accept. Fungsinya untuk menunggu hingga ada permintaan koneksi. Nah, yang kelima ada connect. Di sini fungsinya untuk mencoba untuk membuat koneksi. Nah, selanjutnya ada send to. Send to di sini berfungsi untuk mengirim data melalui koneksi. Selanjutnya ada menerima data dari koneksi, dan yang terakhir ada close. Di sini berfungsi untuk melepaskan koneksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang list shortcut primitif. Di dalam bahasa shortcut dikenal primitif untuk melakukan koneksi menggunakan shortcut. Shortcut yang paling populer adalah shortcut Berkeley Unique, di mana pengguna bertukar pesan berdasarkan respon permintaan atau cukup melalui transfer block. Berikut shortcut Berkeley Unique yang memiliki primitif sebagai berikut. Yang pertama ada primitif shortcut. Di sini fungsinya membuat komunikasi shortcut baru. Yang kedua ada bit. Fungsinya menyematkan alamat lokal ke shortcut. Yang ketiga ada listen. Listen sini gunanya untuk mengumumkan bahwa shortcut siap menerima koneksi dan mengalokasikan ruang antrian. Yang keempat ada accept. Fungsinya untuk menunggu hingga ada permintaan koneksi. Nah, yang kelima ada connect. Di sini fungsinya untuk mencoba untuk membuat koneksi. Nah, selanjutnya ada send to. Send to di sini berfungsi untuk mengirim data melalui koneksi. Selanjutnya ada menerima data dari koneksi, dan yang terakhir ada close. Di sini berfungsi untuk melepaskan koneksi. Jadi di sini saya akan presentasikan tentang primitive socket interface. Jadi seperti sudah kita lihat di sini terdapat 3 host yang sudah saling terhubung dengan internet. Jadi masing-masing host ini sudah memiliki komponen yang sama, yaitu user IP, kemudian UDP entity, dan internetnya. Nah, jadi cara kerjanya yaitu dari internet data akan dimasukkan ke UDP entity.
di mana pada bagian UDP entity ini data akan dialokasikan atau diolah. Nah, jadi apabila data yang diolah ini diterima, maka dia akan dilanjutkan ke user API. Nah, RB di sini adalah Receive Buffer. Pada user API ini, atau Application Protocol, data akan ditampilkan. Kemudian, apabila kita ingin berkomunikasi atau mengirim data kembali ke server pengirim atau sumbernya, maka data yang sudah ditampilkan ini akan dikirim ke UDP entity kembali untuk diolah sampai data tersebut benar-benar terkirim ke host lainnya. Nah, hal ini juga berlaku pada ketiga host ini. Jika host ini sudah saling terhubung dan melakukan sebuah komunikasi. Ini merupakan tampilan lebih detail dari gambar sebelumnya, yaitu seperti sudah kita lihat di sini, terdapat dua host, di mana masing-masing host ini sebelum bisa bertukar atau menerima maupun mengirim sebuah pesan, sebelumnya mereka akan mengirimkan atau menyalurkan informasinya ke sebuah standar soket. Nah, di sini, apabila itu berhasil, maka ia akan mengembalikan file deskriptor yang digunakan untuk bertukar pesan atau bertukar data. Jadi, soket ini belum memiliki alamat jika belum didefinisikan. Nah, kemudian untuk menyematkan alamat ke soket menggunakan primitif bin. Nah, namun jika ini merupakan satu-satunya API atau Application Protocol yang berjalan di sebuah host, maka ia dapat langsung mengirim maupun menerima sebuah pesan atau data. Nah, namun jika tidak, maka ia akan mengeluarkan primitif bin. Nah, bin di sini memiliki sebuah alamat atau memiliki parameter alamat yang terdiri dari alamat IP host ditambah dengan nomor port 16 bit. Nah, dalam kasus AP server, jika sebuah bin tidak digunakan, maka ia akan menjadi nomor port sementara dan akan dilepaskan secara lokal. Nah, namun jika tidak atau bin digunakan, maka itu akan menjadi nomor port. Nah, jika soket sudah memiliki alamat, maka ia dapat langsung mengirim maupun menerima sebuah pesan. Dan yang terakhir, apabila aktivitas tersebut sudah selesai, maka soket akan dilepaskan dengan mengeluarkan sebuah shutdown. Namun perlu diketahui bahwa sistem operasi tidak akan melepaskan sumber daya yang dialokasikan ke soket sampai soket tersebut benar-benar ditutup, karena ada kemungkinan jika panggilan tersebut akan diulang kembali. Setiap format datagram UDP ditunjukkan pada gambar 7.20a. Port sumber adalah nomor port dari protokol atau soket aplikasi pengirim, dan port tujuan adalah dari protokol aplikasi peer atau penerima. Keduanya adalah bilangan bulat 16 bit. Nilai dalam bidang panjang adalah jumlah byte dalam datagram lengkap, dan termasuk header 8 byte, serta konten bidang data. Checksum mencakup datagram lengkap, header plus konten. Selain itu, seperti halnya TCP, karena hanya checksum sederhana yang digunakan untuk menghitung nilai checksum di header IP untuk menambahkan tingkat pemeriksaan tambahan. Beberapa bidang yang dipilih dari header IP juga disertakan dalam perhitungan UDP checksum. Bidang digunakan untuk membentuk apa yang disebut sebagai header semu UDP. Ini diidentifikasi pada gambar 7.20b, dan seperti yang dapat kita lihat, hal ini adalah alamat IP sumber dan tujuan serta nilai protokol sama dengan 17 untuk UDP dari header IP, ditambah nilai dari
bidang panjang di header UDP. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai UDP datagram format, di mana dalam datagram ini terdiri dari 4 komponen penting, yaitu yang pertama source port atau sumber port, kemudian destination port atau port tujuan, kemudian ODP length atau panjang ODP, dan juga checksum. Oke, tentunya pada keempat bagian ini kita harus mengetahuinya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pada port sumber atau source port, di mana bidang ini mengidentifikasikan port dari protokol atau soket aplikasi pengirim. Nah, dalam port sumber ini jika tidak digunakan maka nilainya harus 0. Port sumber ini memiliki dua kondisi, yaitu jika host sumber adalah klien, maka nomor port memungkinkan nomor port sementara. Kemudian jika host sumber adalah server, maka nomor port mungkin bukan nomor port sementara. Kemudian yang kedua yaitu nomor port tujuan, di mana bidang ini mengidentifikasikan port penerima dan tentunya harus wajib diisi. Sama halnya dengan sumber port, ada dua kondisi, yaitu jika klien adalah host tujuannya, maka nomor portnya itu memungkinkan adalah nomor port sementara, dan sebaliknya jika host tujuannya adalah server, maka nomor port kemungkinan adalah bukan nomor port sementara. Kemudian bagian yang ketiga yaitu panjang atau length UDP. Pada bagian ini menentukan panjang dalam bit dari header UDP dan juga data UDP. Panjang minimum dari panjang UDP ini adalah 8 bit. Kemudian kita bisa dilihat di sini ukuran bidang menetapkan batas teoritisnya dan juga hal yang mencakup dalam datagram UDP tersebut. Kemudian bagian keempat yaitu checksum. Bidang checksum ini digunakan untuk mengecek kesalahan header dan juga data. Bidang ini opsional di IP4 dan tentunya wajib di IP6, di mana bidang ini membawa semua 0 jika tidak digunakan. Yang dimaksudkan tersebut yaitu jika tidak digunakan maka nilainya harus 0, sama dengan port sumber yang tadi dijelaskan. Oke, setelah kita mengetahui keempat komponen penting dari datagram UDP ini, kita bisa kembali lihat yaitu dari source port dan juga destination port memiliki terdapat dalam satu baris yang tentunya memiliki angka yang sama, yaitu 16 bit. Berbeda dengan panjang UDP yaitu angka 8 bit byte. Kemudian untuk checksumnya ini merupakan data lengkap keseluruhan yang mencakup header UDP dan juga konten atau datanya. Oke, setelah kita mengetahui dari datagram ini, kita bisa lanjut ke header semu UDP, dan itu akan dijelaskan pada diagram selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tabel berikutnya, yaitu pada tabel bagian B. Nah, di sini terdapat dua garis besar, yaitu UDP pseudo header ya, seperti yang ini, dan berikutnya ada UDP datagram. Nah, di mana pada bagian UDP pseudo header ini terdapat source IP address, di mana alamat asal dari sebuah data dikirimkan, destination IP address, di mana sebuah file atau data menuju ke alamat yang akan dikirimkan, di mana misalnya di sini dia bernilai 17. Nah, maka jika jumlahnya 17, maka dia akan ditambah dengan panjang dari UDP ini pada bagian header. Nah, berikutnya ada UDP header dan data. Di sini adalah garis besarnya, di mana sebuah data, nah kita mengirim data nih, terus
data itu akan dikirimkan ke suatu tempat, misalnya ke komputer host, misalnya ke host lain. Nah, di mana data yang dikirim itu mengandung ini mengandung bagian di mana informasinya terdapat source IP address, destination IP address, panjang UDP range. Nah, di sini anggap saja nilai dari protokolnya adalah 17, berarti akan ditambah ini. Dan yang terakhir ada paired byte, yaitu berjumlah 0. Ini opsional, bisa ditambahkan jika suatu kebutuhan lain dalam data perlu ditambahkan. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dikoreksi di kolom komentar.